Selamat pagi, selamat berjumpa kembali, selamat beribadah. Good morning everyone, happy Sunday, good to see you all again. Let us all come to the presence of the Lord in prayer and meditation. Marilah kita masuk di dalam hadirat Tuhan, kita siapkan hati kita dalam meditasi dan berdoa. Ayat untuk mengawali ibadah kita pagi ini diambil dari kitab Ibrani, pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-15. Call to worship is taken from the book of Hebrew, chapter 13, verse 15. Mari, saya akan bacakan Ibrani 13 ayatnya yang ke-15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita buka ibadah kita dengan pujian syukur. I sing the mighty power of God. Ku puji kuasa Tuhanku. Ya Tuhan, Engkau Allah kami yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, Maha Besar, Maha segala-galanya ya Tuhan. Kami datang padamu dengan penuh ucapan syukur. Tak dapat kami mengukur kasih-Mu ataupun menghitung berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang Engkau adalah Allah yang begitu setia pada kami. Engkau selalu menyediakan apa yang kami perlukan, apa yang tidak kami pikirkan, apa yang tidak kami bayangkan ya Tuhan, Engkau sediakan. Terima kasih Tuhan.
Kami rindu untuk selalu dapat memuji dan menyembah-Mu, karena Engkau Allah yang layak kami puji dan kami sembah. Tuhan, kiranya Engkau juga berbicara pada kami pada hari ini melalui Pendeta Paul. Kiranya kami dapat lebih mengenal-Mu, lebih mengasihi-Mu melalui firman yang akan disampaikannya. Dan biarlah hidup kami menjadi hidup yang selalu memuliakan Engkau, ya Tuhan. Tuhan, kiranya juga Engkau berada bersama-sama saudara-saudara seiman kami yang tidak dapat hadir bersama kami di sini. Kiranya kuasa Roh Kudus selalu menguasai hati kami semua. Ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita puji Tuhan lagi dengan pujian El Shaddai. Yes, God Almighty. Allah
Sebelum kita berdoa, marilah kita nyanyikan lagu Nama Yesus. Before we pray, let us sing the song, The Name of Jesus. Atas hari yang baru yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Heavenly Father, good morning. And thank you for this new day that you have given us. Terima kasih Engkau mengundang kami masuk ke bait-Mu yang kudus untuk menyembah-Mu. We thank you, Father, for the honor that you have given us. You have invited us to come into your sanctuary to worship you. Bapa dalam surga, kami pun datang mengakui bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang sesungguhnya tidak layak datang menghadap takhta-Mu yang kudus. Heavenly Father, we come before you, fully knowing that we are not even worthy to come before your holy throne. Tapi karena kasih karunia-Mu lah, Engkau melayakkan kami untuk menghadap-Mu. It is only because of your grace, Father, that you have allowed us to come to worship you. Bapa, kami mengakui kami adalah orang-orang berdosa. Kami sudah tahu kehendak Tuhan, tapi kami tidak selalu melakukannya. Father in heaven, we admit that we are sinners. We already knew what your will was, but we did not always obey you. Ampunilah kami, basuhlah kami dengan darah-Mu, ya Tuhan Yesus. So we pray, Lord Jesus, please forgive us our sins and wash us clean with your blood. Dan biarlah di hari mendatang, kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu dan jauh dari dosa. And we pray may in the days to come, we will live in accordance to your will and away from sin. Bapa, kami pun datang berdoa, mengucap syukur karena Tuhan terus menjaga kami. Engkau mencukupi kebutuhan kami, dan Engkau melindungi kami dari segala mara bahaya. Heavenly Father, we come before you to give you thanks
for your providence upon our lives. We thank you for meeting all our needs. And we thank you, Lord, for your protection. Bapa, terima kasih. Engkau juga terus menuntun langkah hidup kami sehingga kami terus dapat berjalan bersama-Mu. We also are thankful to you because you have always guided us that we may continue walking with you. Biarlah Bapa, kami terus mengikuti langkah-langkah-Mu saja. So we pray, Father, may we continue just to follow your steps. Bapa, kami datang sekarang berdoa bagi saudari kami yang bernama Dede, yang tengah berbaring sakit. Turunkanlah kuasa-Mu yang ajaib, masuk ke dalam tubuhnya, membersihkannya dari sakit penyakit, dan dari segala hal yang mengganggunya. We pray, Father, for our sister by the name of Dede, who is in bed sick. We pray, Heavenly Father, may you touch her with your holy and mighty power from heaven, and that your holy power from heaven cleanse her from every sickness and from every element, everything that contaminates her and her body. Kami pun berdoa, Bapa, bagi saudara kami Dharma. Kami memohon biarlah Tuhan terus memberikan kekuatan dan kesehatan kepadanya, supaya makin hari Dharma akan makin sehat. We also pray, Father, for our brother Dharma. May you continue to touch him, to make him well and healthy, that each day Dharma will grow stronger and healthier. Kami pun berdoa bagi saudara kami Dr. Hadi. Kami memohon biarlah tubuhnya terus dapat menerima hati yang baru di dalamnya, sehingga makin hari Hadi makin pulih. We also pray, Father, for our brother Dr. Hadi. May you help and touch his body to accept and to live with the new liver, so Hadi will grow stronger and healthier each day. Kami pun berdoa, Bapa, bagi Stephanie, istri dari pendeta Leo Sumule, bagi saudara kami yang bernama Mira. Kami memohon agar Tuhan menjamah keduanya, memberikan kesembuhan kepada mereka. We also pray, Father, for our sister by the name of Stephanie, the wife of Pastor Leo Sumule, and for another sister by the name of Mira. May you touch them, Father. May you heal them, Father, so that they will be well again. Kami pun berdoa, Bapa, bagi saudara kami bernama Harry, bagi saudara kami bernama Pastor Tony Moniaga, biarlah tangan-Mu juga menjamah mereka, memberikan kepada mereka kesembuhan. We also pray, Father, for our sister by the name of Harry, and also for our brother by the name of Pastor Tony Moniaga. May you also touch them and heal them, Father. Bapa, kami juga berdoa bagi saudari Lina yang masih terus dirawat. Biarlah dalam kesendiriannya Tuhan memberi penghiburan kepadanya. We also pray, Father, for a sister by the name of Lina, who has to be in the hospital, the nursing home, all alone. May you give her comfort. May you keep her company, Father. Kami pun mengingat saudara kami, Tante Yuni. Kami terus bersyukur akan kemurahan-Mu atasnya. Berilah kepadanya kesehatan, agar makin hari ia pun makin sehat dan pulih. We also pray, Father, for our sister, Tante Yuni. We thank you, Father, for the strength that you have given her. So we pray, may you continue to touch her and to heal her, that each day she will grow stronger. Dan biarlah Tuhan juga berkenan menjamah dan menyembuhkan saya, supaya makin hari juga makin sehat. Also we pray, Father, for me. May you also, Father, be pleased to touch me and to heal me, that each day I will also grow healthier. Bapa, sekarang kami berdoa
bagi keselamatan dan kesehatan para insan di dunia ini yang sedang menghadapi pandemik coronavirus 19. Kami memohon biarlah Tuhan menghentikan penyebaran pandemik ini. Now we pray, Father, for all of us in this world who are facing the pandemic COVID-19. We pray, Father, may you put a stop to the spread. Biarlah Tuhan memberikan hikmat supaya Engkau menyediakan pengobatan bagi kami. We pray, Father, may you give us wisdom. So through it, Father, we can be protected from this virus. Bapa, kami percaya dalam waktu-Mu Engkau akan menyediakan. We pray, Father, and we trust in your time. You will provide. Bapa, berbicaralah sekarang. Kami siap mendengarkan firman-Mu. And now we pray, Father, please speak to us. We are ready to listen to you. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. In the name of Jesus, we all pray. Amin. Saudara-saudara, marilah kita membuka firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 21. If you have your Bible with you, will you please turn to the Gospel of John, chapter 20. Kita membaca ayat 1 hingga ayat 6, and we are going to read from verse 1 to verse 6. Saya akan bacakan bagi saudara. I will read to you. John chapter 21, verse 1 to verse 6. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Verse 4, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Verse 6, maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara-saudara, saya berikan tema khotbah atau renungan pada pagi hari ini, tidak ada ikan, tidak ada masalah. The theme of today's message is no fish, no problem. Saudara-saudara, 7 dari 11 murid Tuhan Yesus pergi ke Galilea. 7 out of 11 disciples of Jesus went up to Galilee. Dan yang menggembirakan hati kita semua adalah Thomas sekarang sudah ada bersama-sama dengan para murid. And what makes us of course happy is to read that Thomas was there with the rest of the disciples. Tuhan sudah menampakkan diri kepada Thomas. Thomas sudah kembali percaya lagi kepada Tuhan kita Yesus. Jesus our Lord has appeared to Thomas, and Thomas now has returned to Christ our Lord. Nah saudara, mereka pergi ke Galilea bukan karena mereka melarikan diri. Mereka pergi ke sana karena mereka menaati perintah atau instruksi yang diberikan oleh para malaikat di kubur kepada para ibu-ibu yang datang
untuk melihat jenazah Yesus. The disciples went up to Galilee not to run away. They went up to Galilee to obey the instruction given by the angels of God at the tomb to all the women who came to the tomb on the day of Jesus' resurrection. Nah, saudara, karena mereka adalah para nelayan, dan pada saat itu memang mereka sudah menunggu dan Yesus belum tiba, maka mereka mengisi waktu dengan pergi melaut untuk menangkap ikan. Because they're all fishermen. And because Jesus had not come, so they decided to fill in the time by going to the lake to catch some fish. Nah, saudara, mereka pergi pasti pada malam hari, sebab biasanya lah nelayan pergi melaut di malam hari. Semalaman itu mereka menebarkan jala, tapi tidak menangkap seekor ikan pun. They went up to the lake in the evening and they try to catch the fish all night long. They throw the net, but then they caught no fish. Saudara-saudara, bagi nelayan, tidak ada hal yang lebih mengecewakan daripada pergi melaut tetapi tidak mendapatkan satu ekor ikan pun. For fishermen, there is nothing more disappointing than going to the sea or going to the lake and not catching any single fish. Saudara, mungkin kita pernah berada dalam situasi seperti itu. Perhaps we have been in that situation before. Kita memulai sesuatu, kita berdoa meminta berkat Tuhan. We started something. Perhaps it was a business, or maybe it was a ministry, or even a family. And we prayed for God's blessings upon our endeavor. Tapi kok ternyata hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. But the result or the outcome wasn't like what we hoped for. Bisnis kita bukannya berkembang, malah merugi. Our business did not flourish, it went under. Pelayanan kita bukannya kok bertambah, malah berkurang. Our ministry did not expand, it shrank. Keluarga kita bukannya harmonis, malah sering diamuk dengan pertengkaran. And we did not enjoy a harmonious family life. In fact, we began fighting. Saudara, kita mungkin bertanya-tanya, Tuhan, mengapakah Engkau kok tidak menjawab dan memberkati sesuai dengan doa-doa yang telah kupanjatkan kepadamu? And perhaps it is then we ask God, why God, you have not answered our prayer like what we ask you to. Nah, saudara-saudara, singkat kata, pada saat itu kita merasa kita sudah bekerja begitu keras, tapi kok kita tidak mendapatkan hasilnya. At that point, we really felt like, Lord, we have done our best, but then we have caught nothing. There's no outcome. Nah, saudara, di saat kecewa itulah, di saat pagi-pagi mereka, para murid kembali ke pantai, membawa hanya jala, tidak ada ikan satupun. Yesus menampakkan diri kepada mereka. It is then, in the midst of disappointment, when the disciples finally came back to the shore, Jesus appeared to them. Saudara, dari pantai Yesus seolah-olah berteriak, bertanya, teman, apakah ada ikan padamu? From the shore, from a distance, Jesus sort of like shouted to them and asked, friends, haven't you any fish? Mereka menjawab, tidak ada. And they answered, no. Nah, kemudian saudara, Yesus menyuruh mereka melemparkan jala itu ke sebelah kanan perahu. He then told them, throw
throw the net on the right side of the boat. Nah, saudara, ini adalah instruksi yang tidak masuk akal. You see, this instruction made no sense. Saudara-saudara, sudah tentu mereka sudah melempar jala bukan saja ke kanan, tapi juga ke kiri, juga ke utara, juga mungkin ke selatan. For sure, they have thrown the nets not only on the right side of the boat, perhaps on the left side, on the north side, on the south side, everywhere they have thrown the net, but they caught nothing. Hal kedua yang tidak masuk akal adalah saat itu mereka kira-kira sekitar 90 meter dari pantai, berarti sudah dangkal air. The second thing that made no sense was that they were already so close to the shore. It was about maybe 90 meters. And we don't expect to find any fish 90 meters from the shore. Saudara, tapi bukankah itu yang sering kali Tuhan perbuat sewaktu Dia menolong kita? But isn't it what God often does when He helps us? Dia akan menyuruh kita melakukan sesuatu yang bagi kita tidak masuk akal. He will ask us to do something that to us makes no sense. Atau Dia menyuruh kita melakukan sesuatu yang telah kita lakukan berulang-ulang kali tapi gagal. Or perhaps He will ask us to do something that we know we have tried and failed before. Kadang Tuhan menolong kita dengan cara yang sama sekali tak terbayangkan. There are times He helps us in ways that are so unfathomable. Tapi itulah cara Tuhan menolong kita. But that's how God helps us. Itulah cara Tuhan memberkati kita. And at times that's how God blesses us. Dengan cara-cara yang tidak masuk akal. In ways, by means of, ways that don't make sense. Kenapa, saudara? The question is why? Jawabnya adalah sebab terpenting bagi Tuhan bukan cara. Because what's important is not the way or the means, or the methods, or the strategy. Yang penting adalah Tuhanlah yang memberkati. What's important is that He comes and He helps and He blesses. Dan yang Dia minta dari kita hanya satu, yaitu menaatinya. And what He expects of us is just one, just to obey Him. Saudara, kalau kita melakukan sesuatu yang kita sudah dapat pikirkan, kita sudah rancang, kita sudah tahu, tidak perlu lagi ketaatan. If we are asked to do something that makes perfect sense to us, within our control, we know everything about it, well, it doesn't require obedience anymore. Karena sesuai dengan kehendak dan pemikiran kita, we need not obedience because that task is or fits in our way of thinking. Makes sense to us. We know it is a good thing. We know this is the right way to do it. So waktu tidak masuk akal lah, kita dituntut untuk taat. It is when we have to do something that makes no sense, it is then we are to obey Him. Because it's against our common sense. Nah, saudara, Tuhan menyuruh mereka melemparkan jala ke sebelah kanan, dan luar biasa hasilnya. Mereka menangkap 153 ikan. Jesus asked them, throw the net on the right side of the boat, and they obeyed Jesus. They caught 153 fish. Saudara, waktu kami
masih kecil, anak-anak masih kecil, kami kadang ya pergi bersama-sama, dan kadang ada keponakan-keponakan yang juga ikut di dalam mobil kami. When our children were little, sometimes we go together by car, and sometimes our nephews and nieces are also in the car with us. Nah, satu hari saudara, saya dan Santi di depan, anak-anak dengan keponakan-keponakan kami ada di belakang. Mereka itu saling berbicara. One day Santi and I, we are on the front seat, and our kids and their cousins were in the back. Itu saat mungkin mereka usianya di bawah 9 tahun, they were all under 9 years old. Mereka membicarakan tentang siapakah yang paling hebat. They were talking about who is the greatest, the strongest, the mightiest. Bukannya pahlawan perang, bukan saudara, tapi siapa yang lebih hebat, Superman, kesatria baja hitam kah, atau Spider-Man, itu yang mereka lagi pertengkarkan siapa yang paling hebat. Of course, they were not talking about war heroes, who is the greatest war heroes. No, they're talking about who is the greatest among kesatria baja hitam, Spider-Man, Superman, Robocop. Nah, semuanya lagi sibuk mengeluarkan nama-nama itu. Tiba-tiba salah satu anak kami berkata, semuanya masih kalah. Sama siapa? Anak kami berkata, sama Tuhan Yesus. Suddenly one of our kids said this, no one can beat this person. This person is the greatest, the mightiest. And everybody was so quiet. And then that child of ours said, his name is Jesus. Semua diam. Saya juga diam, sebab siapa yang berani melawan yang lebih hebat dari Yesus? Ya tidak ada. Everybody was quiet, including me and Santi. I thought, yeah, that's right. Who would be greater than Jesus? Who would be mightier than Jesus? So, amen to that. Semua diam, tiba-tiba salah satu anak kami yang lain berkata dengan suara keras, tapi ada satu lagi yang lebih hebat, bisa kalahin Yesus. And then suddenly one of our children, another one, said this with a loud voice, but there is one more who is stronger and mightier than Jesus. He certainly can beat Jesus. Everybody was quiet, so was I. Sebab saya juga bertanya-tanya, siapa ini yang lebih hebat dari Yesus? Suddenly that child of ours said this. Tiba-tiba anak kami itu berkata, yang lebih hebat dari Yesus adalah bapaknya Yesus. And then he said, the one greater and mightier than Jesus is the Father of Jesus, Heavenly Father. Everybody agreed. So did I. Saudara-saudara, Tuhan hebat. Tuhan berkuasa. I think you got the lesson. God is mighty. Almighty. Tidak ada yang tidak dapat dilakukannya. There is nothing that God cannot do. Kalau Tuhan ingin memberkati saudara-saudara, Tuhan akan bisa langsung memberikannya kepada kita tanpa kita harus mencari-cari. If God wants to bless us, He can just give it to us without our having to search for it. Saudara-saudara, pada kenyataannya para murid sebetulnya tidak mencari ikan. Mereka menerima ikan. Because the truth of the matter is, the disciples did not actually go out and find the fish. It's the fish who find them. Sebab ikan dari mana yang akan ada di airan yang begitu cetek? Because as we know, fish don't come near the shore. Siapa yang menyediakan ikan itu? Tuhan Yesus. It's Jesus who brought all those fish to them.
Dan bahkan saudara, waktu mereka tiba di pantai, Tuhan sudah menyediakan makanan buat mereka, termasuk yang sudah jadi adalah ikan. When they finally came to the shore, Jesus asked them to eat with him, and there were already food, and one of them was fish. Apakah Tuhan Yesus pergi melaut sebelumnya? Tidak. Did Jesus go out to the sea and catch some fish first before he met with his disciples? No, he did not. Saudara-saudara, Tuhan Maha Kuasa. Dia dapat memberikan kepada kita semua yang kita butuhkan. God is Almighty. He can provide for us. He can meet all our needs. Tugas kita hanyalah terus hidup dan percaya kepadanya. Menaati setiap perkataannya. What he wants from us is just to follow him. To keep trusting him. And just to keep obeying him. That's all. Maka sekali lagi saudara, kalaupun tidak ada ikan, tidak masalah. So you see, even if there is no fish, there is no problem. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, iman kami akan makin hari makin bertumbuh. Sewaktu makin hari kami makin menaati perkataanmu. Dear Lord, we know that our faith will only grow if we continue to obey you. Biarlah Bapa, lewat masa yang tidak mudah ini, iman kami akan makin terus bertumbuh. Karena kami melihat Tuhan memelihara dengan ajaib. We pray, Father, may through this difficult time, our faith will grow by leaps and bounds because we see you provide for us. You take care of us. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. In the name of Jesus, we all pray. Amen. Selamat pagi saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus. Sungguh merupakan anugerah kalau kita masih bisa bangun berdiri sehat, masih hidup ya, dan bisa beribadah. Kadangkala di tengah-tengah pandemi ini kita merasa bahwa Tuhan itu tinggal diam ya. Seolah-olah Tuhan nggak ngapa-ngapain, tapi sebenarnya kita yakin bahwa Tuhan itu membiarkan semua yang terjadi, semuanya di dalam kontrolnya Dia, dan Tuhan pasti memiliki rencana yang terindah di balik semua itu, amin. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu nggak pernah tidur. He never sleep, and God will always come on time. Saya itu minta pimpinan Tuhan supaya memilih lagu yang cocok, dan semoga lagu ini bisa memberikan berkat, kekuatan kita semuanya di tengah-tengah saat ini iman kita menghadapi ujian yang paling berat termasuk. Tapi kita harus fokus pada Tuhan Yesus, kita harus fokus pada surga, kehidupan kekal, bahwa semua yang akan kita hadapi dalam dunia ini, segala sakit, penyakit, penderitaan, bahkan pandemi ini pun tidak ada dibandingkan. Nothing compare with all the glory. Apa yang kita tanti, apa yang kita sudah menantikan kita nanti surga ya. Segala kemuliaan, sukacita, kemenangan. Oke saudara-saudara, God bless you.是我生命随时帮助，是我的主，我单单信靠你，你双手扶持我，引导我的脚步。耶稣，你是我的保护，你是神。是我生命力量的主，是我靠他。
主，你是千呼万世，我必不动摇。耶稣是我全然的神，耶稣，我必单单呼求你，是你拯救我生命，赞美我主，永活战胜我口，不住颂赞你生命，一生一世属于你，赞美我主，我成神，天地之上的主。Tuhan penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, kau perlindunganku, kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya, Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Jesus, ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Di atas Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya, terpujilah Kau Tuhanku, terpujilah Kau Tuhanku, atas segalanya. Terima kasih Tony untuk pujian yang indah. Nothing compares to our Lord Jesus Christ. Ya, Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan Dia hanya Tuhan yang dapat melindungi kita. Mari kita akhiri ibadah kita dengan pujian yang akan kita nyanyikan dengan judul Di badai topan dunia, Tuhan Yesuslah perlindungan kita. Jesus is our shelter in our life's storm.
marilah kita menerima berkat Tuhan. Let us receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah kasih yang tak berkesudahan dari Allah Bapa, dan biarlah persekutuan dan kekuatan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian. May the grace of our Lord Jesus Christ, may the unceasing love of God the Father, and may the fellowship and the power of His Holy Spirit be with us all. Dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Selamat hari ulang tahun kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun. Happy birthday untuk Om Peter Chua tanggal 5 Mei. Untuk Tante Shuna tanggal 9 Mei. Dan untuk Bapak Rudy Lim tanggal 9 Mei juga. Selamat hari ulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami. Kiranya ibadah kami berkenan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk selalu taat di dalam segala situasi apapun yang kami hadapi ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu bersandar dan percaya pada Engkau. Percaya pada waktu-Mu yang indah ya Tuhan. Kiranya bukan pada kehendak kami sendiri, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sertai kami sepanjang minggu yang akan datang. Kuatkan iman kami dan ingatkan kami selalu bahwa Engkau selalu menyertai kami dan Engkau telah berjanji tidak akan pernah meninggalkan kami, sehingga kami tidak perlu takut dan khawatir akan apa yang harus kami hadapi ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau boleh membawa kami kembali pada minggu yang akan datang untuk beribadah padamu ya Tuhan. Kami serahkan sisa hidup kami dalam tangan-Mu. Kiranya kami dapat menjalani kehidupan kami seturut saja dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah selesai, selamat hari Minggu.